Perampokan berkedok pengembalian. Jadi ini saya kira hanya ada di sebelah di TikTok aja, ternyata di Shopee pengembalian dana saja itu untuk pengembalian juga masih ada, teman-teman. Ini contoh. Jadi saya cerita kemarin ada di campaign 33 itu, kita nggak tahu admin kita submit atau enggak, itu salah harga, teman-teman. Yang harusnya produk ini ya, ini produknya 52.000, cuma waktu campaign kemarin tiba-tiba harganya hanya sekitar 14.000 sampai 15.000 lah. Ini sepertinya ikut promo campaign yang harga Rp1, jadi si customer hanya bayar 14.250. Di situ aja kita sudah rugi, ya kan teman-teman. Terus ternyata kan emang biasanya kalau kita ikut campaign itu, kalau emang yang rugi seperti ini, kita stoknya batasi, entah itu 10, entah itu 100 piece saja. Tapi di hari itu masuknya banyak banget, hampir 900 sampai 1000-an. Nah, di situ mau nggak mau, karena produk ini stok kita terbatas, kita kirim random. Ada mungkin sama-sama kemeja dan tapi motifnya beda gitu, teman-teman. Ceritanya seperti itu. Nah, ada barang yang setelah sampai itu, contoh kayak ini si orang ini, customer ini, dia beli satu, ternyata mungkin motifnya nggak sesuai dan dia mengajukan pengembalian. Ini pengembaliannya, teman-teman. Dan setelah saya periksa pengembaliannya, ternyata benar dikembali. Pengembaliannya adalah dana saja. Dan yang saya kecewa lagi, saya kira kalau dulu itu kan kita mengajukan pengembalian itu nanti barangnya juga dikembalikan. Nah, ini ada banyak, teman-teman, ada 20, terus sekitar 40 lah kalau di total semua. Nah, ini ternyata kita nggak bisa konfirmasi ini produknya sama ini semua, karena emang campaignnya itu produk yang ini ternyata yang masuk. Nah, ini kita nggak bisa pengembalian barang dan dana. Jadi produk ini tadi, si pembelinya dia mengajukan pengembalian dana saja dan barangnya tidak dikembalikan. Nah, saya hanya bisa banding atau kembalikan dana ke pembeli gitu, teman-teman. Nah, setelah saya chat, ternyata emang pengembalian dana saja. Kalau saya mau pengen uang saya balik, saya harus banding, harus menyertakan bukti packing sama barangnya. Nah, setelah saya chat, ternyata emang kayak gitu, teman-teman. Dan yang paling parah lagi, di sini saya harus kehilangan satu barang yang saya kirim ini. Terus saya masih harus kehilangan 350 ini. Dan setelah saya cek, emang bener ini dipotong juga dari pendapatan kita. Ini nomor pesanan yang sama, kita diambil dari saldo 350. Nah, si customer ini berarti dia cuma dapat barang cuma-cuma, teman-teman. Barang cuma-cuma, uangnya yang bayarnya cuma 12.000, 12.000-nya dikembalikan, masih dapat satu kemeja. Yang paling rugi saya kenapa saya harus kehilangan satu barang ini, barang yang saya kirim. Yang kedua, saya masih dapat potongan lagi 350. Walaupun nanti bisa banding, saya nggak tahu ini bandingnya nanti bisa menang apa tidak, teman-teman. Yang jelas saya pengen sampaikan di sini adalah teman-teman harus hati-hati. Teman-teman harus tahu di situ masih, ternyata di Shopee juga ada masih pengembalian dana saja. Tadinya kan kalau dulu itu kan kita enak, kalau barangnya motifnya nggak sesuai bisa dikembalikan. Mikir saya gitu, teman-teman. Mikir saya barangnya dikembalikan, nanti uangnya juga dikembalikan. Tapi ternyata ada program yang dikembalikan dana aja, kita barangnya nggak dikembalikan. Jadi pembeli itu dapat barang cuma-cuma, saya yang rugi satu barang itu, dan masih rugi kepotong Rp350. Dan kalau satu aja itu nggak masalah ya, teman-teman. Ini bayangan, ini 40, ini baru yang sudah pengajuan.
Dan kemarin itu kalau paket saya kalau nggak salah itu sekitar 1000-an teman-teman. Ini masih banyak sekali yang ada di jalan. Jadi nanti saya juga nggak tahu itu harus bagaimana. Kita sudah dijual rugi untuk kampanyenya itu tadi 14.000, nggak masuk akal kan teman-teman kalau kita jualan kemeja ini barang hanya 14.000. Saya rasa saya itu pun sebenarnya sudah rugi, masih saya kirim tapi masih saja ada program seperti itu juga. Jadi teman-teman hati-hati kalau ada kasus seperti ini juga. Ini saya namakan perampokan yang berkedok pengembalian barang. Jadi teman-teman harus dicek lagi. Sebenarnya ini nggak jauh beda sama di TikTok. TikTok juga ada pengembalian dana dan sekarang pun juga masih banyak sekali bank COD yang sangat meresahkan seller. Gitu aja teman-teman sharing saya malam ini, semoga kejadian seperti ini nggak kejadian ke teman-teman juga. Yang jelas kita jualan numpang kita harus ngikut aturan yang ada, tapi kita harus hati-hati biar nggak ikut kejadian ke teman-teman juga.